Nah, nanti ada beberapa kasus untuk penaksiran interval 2 min. Kasus yang pertama yaitu kasus ukuran sampel N besar, ya. Sampel N besar jika populasinya dari 2 sampel, karena ini 2 min berarti akan ada 2 populasi di mana masing-masing ukuran populasinya dia lebih dari 30, ya. Ini dikatakan besar jika sampel acaknya dari populasi pertama maupun populasi kedua dia lebih dari sama dengan 30, begitu. Kemudian populasi pertama akan memiliki min mu1 yang nilainya tidak diketahui dan varian sigma 1 kuadrat yang nilainya diketahui. Begitu juga dengan populasi yang kedua, minnya adalah mu2 dengan varian sigma 2 kuadrat yang nilainya diketahui. Kita akan menentukan taksiran interval dari mu1 dikurangi mu2 dengan derajat keyakinan 1 min alfa, ya, 1 kurangi alfa. Maka kedua sampel ini saling bebas dan dihitung dulu sigma dari X1 dan X2. Rumusnya adalah akar dari varians populasi pertama dibagi dengan banyaknya sampel populasi 1 atau sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah dengan sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Bentuk umum penaksirannya adalah kita pakai rumus yang kedua saja ya, yang di bawah sini. Nah, oke, saya bacakan. Mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus Z 0,5 dikurangi 0,5 alfa dikali sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Dengan nilai Z tadi adalah nilai Z yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku. Oke, tidak ada masalah ya untuk ini ya. Untuk yang tadi plus minus, kalau dikurangi berarti dia menjadi batas bawah, kalau ditambah berarti menjadi batas atas. Nah, untuk 1 min alfanya 90%, kita pakai rumus yang ini. Nah, ini ya yang perlu teman-teman garis bawahi. Kemudian untuk derajat keyakinan 95%, maka Z-nya 0,475, nilainya adalah 1,96. Rumusnya akan menjadi ini. Dan untuk derajat keyakinan 99%, maka Z-nya akan menjadi ini. Tunggu ya. Silahkan di garis bawah untuk nanti diperhatikan ketika ada contoh maupun latihan soal. Kita ke contoh 2.8. Misalkan tes sebuah masuk perguruan tinggi swasta yang terkemuka diikuti 1.000 calon mahasiswa. Kemudian dipilih 100 calon mahasiswa yang terdiri dari 60 laki-laki dan 40 orang perempuan. Hasil tes masuk laki-laki rata-ratanya 73,0 dan rata-rata untuk calon mahasiswa perempuan adalah 70,5. Berdasarkan hasil pengalaman diperoleh simpangan baku untuk mahasiswa laki-laki itu 1,10 dan mahasiswa perempuan adalah 1,96. Tentukan taksiran interval dari selisih rata-rata yang sebenarnya dari calon mahasiswa laki-laki dan calon mahasiswa perempuan dengan derajat keyakinan 90%. Dari soal ini sebelum kita lihat penyelesaiannya, teman-teman coba diperhatikan. Di sini adalah 60 orang laki-laki. Kita anggap laki-laki ini adalah populasi yang pertama. Berarti 60 ini adalah N1 ya.
40 ini adalah N2 karena saya anggap populasi calon mahasiswa perempuan ini sebagai populasi kedua. Kemudian ada rata-ratanya 73, ini berarti X bar 1 dan ini adalah X bar 2, rata-rata kedua. Ada simpangan baku berarti sigma 1 sama dengan 1,10 dan ini 1,96 adalah sigma yang kedua 1,96 gitu ya. Kemudian derajat keyakinan 1 min alfa sama dengan 90%. Nah, dari ketiga rumus yang kita sudah pelajari di atas, kita akan memilih dengan derajat keyakinan 90%. Ya. Oke, kita substitusikan apa yang sudah diketahui dari soal ke rumus yang digunakan. Akan menjadi bentuknya seperti ini ya. Coba perhatikan yang di sini ya. Sudah bisakah teman-teman semuanya sampai di tahap yang saya centang ini? Tolong dijawab pertanyaan saya ya. Yang belum bisa juga boleh menanyakan. Sudah? Oke. Kemudian, pertanyaan saya adalah, mengapa di sini angkanya adalah 1,645? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Siapa ini? Ya Bu Meli. Naili? Laili apa Naili? Naili. Meli. Meli, oke Meli. Yang lain unmute. Yang lain tolong di-mute ya. Meli, gimana Meli? Dapat dari mana Mel? 1,65 itu dapat dari 1,645. 1,645 itu dapat dari derajat keyakinannya yang 90%. Oke, dapat dari derajat keyakinan. Tabel apa Mbak Meli? Halo, Meli. Pada tabel Z, Bu. Oke, tabel Z ya ini ya. Pada tabel 0,5 dikurangi 0,5 dikali dengan alfanya berapa Mbak Meli? Alfanya berapa? 1 min alfa 90%, berarti alfanya berapa nak? 1 min alfa 90%, berarti alfanya berapa, Bes? 10%. Berapa? 10%, Bu. 10%. 10% bisa ditulis 0,1. Ini ya, 0,1 gitu ya. Nah, betul sekali jawaban dari Mbak Meli. Terima kasih, nggih. Diperoleh hasil mu1 dikurangi mu2 sama dengan 2,5 plus minus 0,6. Tapi kalau sudah sampai tahap ini belum selesai, kita perlu menuliskan batas atas dan batas bawahnya, nggih. Batas bawahnya 2,5 dikurangi 0,6, sedangkan batas atasnya 2,5 ditambah 0,6. Hasilnya adalah mu1 dikurangi mu2 lebih dari 1,9 dan kurang dari 3,1. Artinya setiap 100 buah interval yang dibentuk dari 100 calon mahasiswa, laki-lakinya 60 dan perempuannya 40, ya. 90 buah interval diantaranya akan memiliki selisih dua rata-rata di antara 1,9 dan 3,1. Itu kalau tadi rumus yang di atas, ya, dengan populasi yang
memiliki nilai varians yang diketahui. Tetapi di sini ada penjelasan berikutnya di bawah. Jika nilai sampelnya besar tetapi nilai variansnya tidak diketahui. Ini ada rumus lagi. Kalau tadi Ibu ulangi ya. Mu1, mu2 tidak diketahui dan varians diketahui kalau yang atas. Kalau yang ini adalah jika variansnya nilainya tidak diketahui, tapi sampelnya besar, syaratnya itu ya. Maka kita akan pakai nilai dari varian sampel, tidak pakai variansnya populasi. Oleh karena itu di sini simbolnya adalah nih ya, sigma atau simpangan baku populasi ya, X1 dan X2 dia disimbolkan dengan S. Nah, S ini adalah simpangan baku dari sampel atau di sini dituliskan ya S1 kuadrat adalah penaksir titik dari sigma 1 kuadrat gitu nggih. Dan S2 kuadrat sebagai penaksir titik dari sigma 2 yang dikuadratkan. Rumusnya akan menjadi seperti ini ya nak ya. Mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus Z 0,5 dikurangi 0,5 dikali alfa dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah dengan S2 kuadrat dibagi dengan N2. Dengan nilai Z 0,5 dikurangi 0,5 kali alfa adalah nilai yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku atau tabel Z tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk derajat keyakinannya 90%, maka rumusnya yang digunakan adalah ini ya. Perlu diingat tadi yang ini simpangan baku populasi tidak diketahui ya. Kemudian untuk derajat keyakinan 95% rumusnya ini. Dan untuk derajat keyakinan 99% maka bentuk penaksirnya adalah ini ya. 3 rumus ini yang perlu teman-teman ketahui selain rumus yang umum yang di atas tadi ya. Jadi ada 4 rumus tadi yang ini ya, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Yuk kita ke contoh 2.9 yang ada di halaman 66 ya. Kita ke contohnya, misalkan populasi 1 adalah prestasi belajar matematika dari siswa kelas 8 1 pada sebuah SMP di Kota Bandung dengan metode mengajar A. Populasi kedua adalah prestasi belajar matematika pada siswa kelas 8-3 pada SMP negeri yang sama dengan menggunakan metode mengajar B. Dalam hal ini kita akan menentukan penaksiran interval dari selisih rata-rata sebenarnya. Nah, kata kuncinya di sini, selisih rata-rata. Berarti nanti yang dicari adalah mu1 kurangi mu2. Nah, gitu ya. Cara untuk mengidentifikasi soal ini merupakan jenis penaksir yang mana. Kalian harus tahu dari kata kunci dari soal tersebut. Oke. Kemudian hasil prestasi belajarnya disajikan pada tabel berikut, ya. Dan derajat keyakinannya adalah 95%. Di sini banyaknya siswa 35. Nah, ini ya kita lihat kelas 81 dan 83. Perhatikan nilai rata-ratanya. Yang nilai rata-ratanya besar kita jadikan populasi pertama. Yang rata-ratanya lebih kecil kita jadikan populasi yang kedua. Berarti 35 ini adalah N1,
di sini X bar 1, di sini simpangan bakunya berarti S1 ya. Ini berarti menjadi N2, ini menjadi X bar 2 dan S2. Kita lihat untuk derajat keyakinan 95%, maka penaksiran intervalnya akan menjadi mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar. Sorry, ini mungkin salah ketik ya. X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus 1,96 dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah dengan S2 kuadrat dibagi dengan N2. Oke, kita substitusikan nilainya, masukkan nilainya. Saya rasa ini sudah bisa. Kita lihat hasilnya. Mu1 kurangi mu2 sama dengan 8,7 plus minus 0,77. Kita cari batas bawahnya. Yuk teman-teman diikuti ya, batas bawah. Kalau batas bawah dikurangi nggih, 8,7 dikurangi 0,77. Kemudian batas atasnya 8,7 ditambah dengan 0,77 seperti itu. Diperoleh hasil mu1 kurangi mu2 lebih dari 7,96 dan kurang dari 9,47. Seperti itu. Untuk contoh 2.9, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum, Bu. Belum? Oke. Kalau belum, kita ke bagian yang kedua, yaitu kasus untuk sampel N kecil. Untuk sampel N kecil, bentar. Untuk kasus N kecil, ya sampel N kecil, dan yang ini dibagi lagi ya, untuk sampel kecil, apakah varians populasinya berbeda atau kedua varians populasinya sama. Jadi untuk selisih min ini akan ada banyak sekali rumus ya. Kalau N-nya kecil berarti ukuran sampelnya itu kurang dari 30. Kalau di sini ada kata-kata bahwa dia varians populasinya berbeda sehingga dia memiliki nilai S1 dan S2 yang berbeda. Ini saya tanyakan bedanya rumus yang untuk sampel N besar dengan N kecil, padahal ini kan tadi sama ya, simpangan baku populasinya kan sama ya. Kenapa kok rumus yang di sini ini menjadi berbeda? Yuk silahkan bisa dijawab yang beda apanya dengan rumus yang sebelumnya untuk sampel N besar. Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Disebutkan namanya. Saya Dwi Damayanti. Oke, Mbak Dwi. Gimana Mbak Dwi? Menurut saya untuk yang rumus sampel N besar itu dia menggunakan tabel Z, Bu. Oke, kemudian yang untuk yang ini? sampel kecil dia pakai tabel T. Oke, bagus sekali ya analisisnya. Kalau tadi untuk sampel N besar pakai tabel Z atau tabel normal baku, betul sekali ya. Yang di sini ya bedanya ya. Nah, kalau tadi kan Z 0,5 dikurangi 0,5 kali alfa. Kalau ini pakai tabel student T namanya ya. Oke, bagus sekali Mbak Dwi. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang teman-teman silahkan ditandai untuk tabel T-nya ya. Yang ini ya, rumusnya ditandai di sini. Oke, saya rasa itu penjelasannya. T 0,5 kali alfa dengan DK. DK-nya N-1 ya. Kemudian, nah derajat kebebasannya V-nya ini.
Oke, kita langsung ke bentuk penaksiran yang ini ya. Untuk derajat keyakinan 90%, maka bentuk penaksiran intervalnya ini teman-teman boleh nih dikotai atau ditandai nanti untuk dipelajari berikutnya. Kemudian untuk 95% itu ini, ya. Bedanya adalah di nilai T-nya nih. Nah, di sini ya, nilai T-nya akan berbeda. Tergantung dari nilai alfanya. Seperti itu. Kemudian, ya, nilai T-nya di sini kalau nilai Z kan tadi langsung disebutkan angkanya. Kalau tabel T ini tidak langsung disebutkan angkanya. Karena nilai tabel T ini bergantung pada besarnya nilai N, seperti itu. Oke, yuk kita ke contoh 210. Contoh 210, misalkan jumlah bayi yang baru lahir di rumah sakit bersalin kasih ibu dalam 1 bulan terakhir mencapai 35 orang. Dengan perincian 15 orang berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang berjenis kelamin perempuan. Beratnya dicatat seperti ini, nggih. Kita akan menentukan taksiran interval selisih rata-rata sebenarnya dari berat bayi dengan derajat keyakinan 95%. Cirinya kita pakai rumus dengan sampel N kecil dan sigma kuadrat atau varians populasi tidak diketahui adalah kita melihat dari besarnya sampel, ya. Kalau di sini 15 dan 20, dia kurang dari 30, ya, kurang dari 30 berarti pakai dia N kecil. Oke. Kemudian di sana sigma, coba kalian perhatikan. Dia tidak menyebutkan informasi apapun tentang varians dari populasi. Dia hanya menyebutkan data-data ini. Nah, kalau datanya bentuknya seperti ini, yang bisa dicari adalah varians dari sampel. Oke. Yang bisa dicari adalah S kuadrat dari data-data seperti ini. Jadi N kecil dengan varians populasinya tidak diketahui. Biasanya para mahasiswa itu susah menentukan rumus mana sih yang digunakan karena kalian kurang bisa memahami soalnya dan tidak bisa mengidentifikasi mana jenis-jenisnya, gitu nggih. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Nah, karena derajat keyakinannya adalah 95%, maka rumus yang digunakan adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus T 0,025 dikali dengan akar varians populasi 1 atau S1 kuadrat dibagi N1 ditambah dengan S2 kuadrat dibagi dengan N2. Kita lihat untuk laki-laki N1-nya sama dengan 15. Kemudian X bar 1 atau rata-ratanya bisa dihitung dengan menghasilkan 3,81. Kalau saya menyarankan untuk teman-teman, seandainya ada soal bentuknya data seperti ini, kalian pakailah Excel, kemudian diketik datanya, kalian langsung pakai rumus sama dengan average ya, untuk mencari rata-rata ya, langsung sama dengan average atau rata-rata dari data berapa sampai berapa, gitu nggih. Kemudian untuk cari varians ya bisa dengan sama dengan kalau saya itu pakai standar deviasi atau S ya, STD. Nah, nanti bisa dicari di Excel-nya ya, standar deviasi. Nah, gini ya, standar deviasi dari data keberapa sampai keberapa. Kalau di sini dianya kan minta S1 kuadrat, nanti standar deviasinya bisa dikuadratkan. Seperti itu, jadi
perhitungan lebih akurat dengan menggunakan Excel ataupun menggunakan SPSS daripada perhitungan manual seperti ini. Diperoleh data tadi ya, N1, X1 sudah, S1 kuadrat juga sudah, N2, kemudian dicari untuk data bayi berjenis kelamin perempuan, X2, X bar 2-nya juga sudah dicari, dan S2 kuadrat atau variansnya juga dicari. Kemudian sebelum menentukan tabel distribusi student T, maka kita menentukan derajat kebebasannya dulu. Diperoleh di sini ya, dihitung dulu seperti ini. Ya, rumusnya tadi ini, karena di sana tidak ada rumus, saya tuliskan rumusnya di sini. Diperoleh DK-nya sama dengan 30. Kemudian kita cari di tabel student T dengan peluangnya 0,025 dan DK-nya 30, diperoleh T tabelnya hasilnya 2,04227. Ini juga bisa dicari dengan Excel ya. Bisa kalian tulis T-inf gitu ya, dicari dengan tabel di Excel. Kalau mau cari tabel secara manual juga boleh nih, di buku ada halaman 200 dengan DK-nya 30. Oke, saya lihatkan ya. Perlu Ibu contohkan cara mencarinya, tabel T-nya? Ya, Bu. Perlu. Oke. Semuanya buka buku ya. Kalian buka halaman 200, ya. Kemudian lihat derajat kebebasan. Jadi V ini kalau di buku tadi ya, V itu kan 30. Kalian cari derajat kebebasan 30. Sudah ketemu? Dia ada di halaman 201. Kemudian kita cari nilai alfanya. Alfanya tadi kan dia mintanya 95% ya di soal. Berarti di sini adalah 0,05. Tarik ke kanan, urutkan kolom 0,05. Diperoleh hasil 2,042272. Bisa, Nak? Cari DK-nya, geser ke kanan, dapat 2,04227. Oke, bisa ya. Jadi yang dimasukkan peluangnya atau taraf nyatanya itu bukan, kalau di buku ini ya, bukan 0,225 tapi 0,05, karena yang diminta tadi kan 95% nih di sini ya. Derajat keyakinannya 95%. Oke, bisa? Perlu diberi pensil nih, ditulisi halaman 200. Cara bacanya juga harus bisa selain tahu halamannya ya. Kemudian mu1 dikurangi mu2 hasilnya adalah 0,145 plus minus 0,108. Tadi Ibu ulangi lagi kesepakatannya, hasil akhirnya ini adalah 3 angka di belakang koma. Sehingga interval mu1 dikurangi mu2 dia lebih dari 0,037 dan kurang dari 0,253. Seperti itu. Ini ada penjelasan interpretasi datanya. Jadi dari 95 dari 100, selisih rata-rata yang sebenarnya berat badan bayi laki-laki dan bayi perempuan terletak di antara 0,037 kg dan 0,253 kg. Itu untuk kasus N kecil dengan varians populasi yang tidak sama. Kemudian jika ini ya, sudah ya untuk latihan soalnya, ada pertanyaan atau tidak? Belum, Bu. Oke, penjelasan berikutnya mengenai selisih dari dua min
Nggih, jika kedua varians populasinya sama, berarti tidak ada S1 kuadrat dan S2 kuadrat karena nilainya sama. Jadi ya, kita hitung dulu S gabungannya. Ya. Sampelnya kecil, varians diketahui S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Oke, lanjut ke rumusnya. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Kalau di sini dia punya S gabungan, ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk DK-nya ya, kalau tadi DK-nya kan ngitung sendiri. Kalau ini langsung DK-nya adalah ini. N1 dikurangi 1 ditambah N2 kurangi 1. Oke, untuk DK-nya. Kemudian untuk masing-masing dari ini tadi ditandai, kalian gunakan ini ya. Untuk masing-masing derajat keyakinan yang berbeda, tentunya nilai alfanya akan berbeda pula. Ini tergantung dari masing-masing alfanya. Ini alfanya 10%, maka nilai T-nya akan berubah. Nilai tabel T-nya ya. Ibu lanjutkan langsung ke contoh saja. Yuk. Contoh 211 ada di halaman 73. Misalkan populasi 1 adalah seluruh IPK dari mahasiswa pasca sarjana sebuah universitas. Kemudian kalau tadi bidangnya ilmu pertanian ya, yang populasi 1. Kalau populasi 2 dari bidang ilmu ekonomi. Kemudian akan ditentukan penaksiran interval selisih rata-rata yang sebenarnya dari IPK mahasiswa pertanian dan mahasiswa ilmu ekonomi. Diambil sampel acak ukurannya 15 ya. Dua populasi ini sama-sama ukurannya 15 ya. Kalau ukurannya sama ya, kalian lihat, nah populasinya ukurannya sama, berarti pakai rumus halaman 71 seperti itu. Berarti dari data ini ya, kita bisa peroleh X bar 1, berarti kita cari dulu di sini ya rata-ratanya. Di sini dicari rata-ratanya, kemudian dicari S1-nya, kemudian dicari S2-nya, baru cari S gabungan. Nah, seperti itu. Kalau sudah memperoleh nilai-nilai tersebut, disubstitusikan ke dalam rumus berikut. Karena derajat keyakinannya 90%, maka rumus penaksiran intervalnya akan menjadi mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dan dikurang plus minus T 0,05 dengan DK dikali S gabungan akar 1 dibagi N1 ditambah dengan 1 dibagi dengan N2. Tunggu, diperoleh data seperti ini, disubstitusikan ke dalam nilainya. Nah, S gabungannya perlu dihitung dulu, baru ketemu DK. Nah, DK-nya di sini adalah 24,98 dibulatkan menjadi 25. Nah, di sini ada koreksi di buku ini. Kalau tadi di soalnya mintanya kan 90%. Kemudian di bagian penyelesaian dia memiliki kekeliruan, yaitu berubah menjadi 95%. Kita cek dulu yuk.
Teman-teman silahkan buka tabelnya halaman 200 tadi ya. Kalau alfanya, kalau dekanya 25. Yuk lihat halaman 201, 25. Ditarik ke kanan ya. 0,5. Kalau 2,059 berarti di sini 95%. Ya. Jadi yang perlu dibenahi adalah soalnya, nggih. Soalnya di sini tidak 90% tapi 95%. Ini juga 95%. Maka di sini akan menjadi T 0,025. Nah, dibeneri ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, diperoleh, ini perhitungannya jelimet sekali. Diperoleh mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0,14 plus minus 0,07. Maka intervalnya berada pada 0,07 sampai 0,21. Begitu. Jadi untuk bagian yang ini adalah cirinya banyaknya anggota populasi itu sama. Okay. Kalau yang halaman 68 tadi kedua varian populasi berbeda, itu jumlah anggota populasinya tidak sama gitu ya. Itu adalah penjelasan saya mengenai penaksiran interval dari selisih 2 min atau penaksiran interval 2 min. Apakah dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum? Oke, Belum, Bu. kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini perkuliahan statistika inferensial. Kalian bisa melanjutkan perkuliahan via Sunan. Di sana sudah ada latihan soal. Silahkan dicoba dikerjakan. Bagi semua mahasiswa saya sarankan untuk mencoba gitu ya. Tetap semangat, tetap mengejar cita-cita, jangan lupa banyak berdoa juga, ya. Untuk latihan soalnya dan tugasnya saya tunggu sampai pukul 15. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh memberikan komentar, memberikan pertanyaan di forum diskusi dan tanya jawab. Sudah cukup? Bu, mohon maaf, Oh ya. izin bertanya. Itu yang tugasnya yang dikerjakan nomor 1 sampai 6, Bu. Iya, karena yang pertemuan 2 kemarin itu kan sudah mengerjakan atau kita sudah berdiskusi nomor 1 sampai 4. Ya. Kemudian untuk hari ini itu sebenarnya latihan soalnya adalah di nomor 5 dan 6. Jadi saya kira kemarin yang minggu lalu teman-teman itu sudah menulis hasil pekerjaan untuk nomor 1 dan 4. Jadi kalau kemarin kan tidak ada tagihan untuk mengumpulkan. Lah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan 3 ditambah 2 soal. Jadi saya rasa kalian bisa mengerjakan dalam waktu, ini kan pukul 12 nih, sampai pukul 3, nanti kan masih ada 3 jam mengerjakan 2 soal, itu saya rasa tidak terlalu berat. Oke. Silahkan dibuka Sunan yang pertemuan kemarin, itu kan teman-teman sudah pada menjawab tuh ya. Silahkan dilihat, kalian bisa mengomentari, kalian juga bisa membantu mengoreksi, atau jika jawabannya sama atau jawabannya berbeda, silahkan ditinggalkan komentar. Jadi Ibu lihatnya keaktifan kalian itu ya dari situ, nggih. Dari aktivitas kalian berdiskusi, aktivitas kalian menjawab maupun menanggapi komentar dari teman. Dan misalkan begini, di forum diskusi dan tanya jawab itu kan saya sudah
tuliskan semuanya nomor 1 sampai 4 misalkan. Misal Mas Rizal ini hanya menjawab nomor 1. Harapan saya di buku tugasnya Mas Rizal juga mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Jawabannya kan sudah diupload oleh teman yang lain. Kalian kan perlu mencocokkan saja seperti itu, meskipun yang kamu upload hanya di nomor 1. Jadi kalian juga perlu menulis nomor yang lain di buku tugas. Nanti buku tugasnya khusus untuk statistika inferensial dibedakan ya dengan tugas yang lain. Begitu jawaban saya. Masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Bu, Ya. untuk jawabannya itu yang desimal di belakang koma ada 3 angka, Bu. Ya, yang untuk interval yang terakhir tadi lo ya. Saya rasa saya sudah mengulanginya beberapa kali. Lihat contoh di buku ya nak ya. Tadi untuk penaksiran yang sudah hampir terakhir, misalkan tadi berapa ya? Sudah sampai di perhitungan yang terakhir itu loh, yang tinggal plus minus angkanya berapa. Nah itu gunakan 3 angka ya. Ada lagi yang ingin menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu screenshot dulu pesertanya. Silahkan diaktifkan videonya. Wajahmu dilihatkan ya Mbak Dwi. Wajahnya mana? Mas Dion. Ya. Saya screenshot 1, 2, 3. Bentar. Ya, satu lagi halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya, ada berapa nih? 27 peserta. Ini semuanya sudah masuk nggih ke sini nggih? Maksudnya masuk ke apa tuh namanya? WA kita, WA grup kita ada ya? Masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Belum, Bu, sudah. Belum? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitas di Sunan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bye-bye.